pembelajaran kali ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak minta doa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan ini kita berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu hari ini siapa yang tidak hadir? Naim, yang tidak hadir siapa saja? Mana Naim? Yang tidak hadir hari ini atau yang lain yang tahu temannya tidak hadir? Bisa sakit. Siapa lagi? Ya. Terus itu yang teman-teman yang tidak hadir, yang sakit berapa orang tadi? Melisa. Terus yang lainnya kemana? Oke ya. Kita doakan ya teman-teman kita yang hari ini tidak bisa hadir, baik itu karena sakit atau karena mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang teman kita bisa sehat, bisa bertemu kembali dengan kita untuk belajar. Dan teman kita yang hari ini tidak hadir serta makin mudah-mudahan dibukakan topik supaya semangat mau belajar. Ya. Oke ya, kita lanjut. Pembelajaran hari ini itu kita akan masuk ke materi hari ini adalah mengagungkan Allah dengan melaksanakan perintahnya ya, yaitu di dalamnya ada sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran dari materi mengagungkan Allah dengan melaksanakan perintahnya itu pasti ada tujuan. Contohnya ketika kita mau berangkat kemana pun kita pasti punya tujuan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengagungkan Allah dengan melaksanakan perintahnya. Harus tahu tujuannya. Tujuannya kita lihat dulu ya di sini. Tujuannya adalah, coba kita lihat, itu peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur. Yang pertama, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah dan syukur sebagai sikap patuh terhadap Allah SWT. Peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi dan tilawah. Peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah dan syukur sesuai dengan ketentuan. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, kita lihat dulu peta konsep materi pembelajaran hari ini. Yang bisa dilihat di monitor ya, di layar. Di sini peta konsepnya ada sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Terus ketentuan dan dalil, tata cara, sebab dan hikmah. Nah, ini peta konsep pembelajaran hari ini. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita pelajari di awal. Nah, setelah itu, ya, sebelum kita berlanjut, baru peta konsep saya. Nah, sampai di sini, ada tidak di antara kalian yang pernah melihat atau mengerti apa itu sujud syukur? Coba, apa itu sujud syukur? Acungkan tangan. Pernah tidak kalian? Apa itu pengertian sujud syukur? Coba acungkan tangan. Ya, silakan. Ya, oke. Ya. Jadi sujud syukur itu adalah ketika kita melaksanakan sujud syukur apabila kita mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya. Selanjutnya, ya, tahu tidak? Ada yang sudah tahu atau tidak? Apa itu sujud tilawah?
Silakan acungkan tangan yang tahu. Sujud tilawah. Oke, yang di belakang sujud tilawah apa? Ada? Jadi Bapak harap sebelum belajar itu kalian membaca dulu ya materi yang akan sampai. Apa coba? Sujud tilawah? Ya. Acungkan tangan. Yang belakang. Oke ya, jadi sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan apabila kita membaca ayat-ayat saja atau mendengar ayat saja. Oke ya, Bapak kira itu sebagai pengetahuan awal dari kalian bahwa pengertian sujud tilawah di antara kalian belum ada yang sudah membaca atau mengetahui ya apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi. Nah selanjutnya silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan ya. Itu paling banyak 5 orang ya, paling sedikit 4 orang. Silakan untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Kalian telah memegang kertas FGS ya. Nah tugasnya untuk kelompok 1 silakan didiskusikan apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Kelompok 2 apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Bukan, jelaskan, diskusikan tentang sujud sahwi. Kelompok 3 jelaskan ya tentang sujud tilawah. Nah kelompok 4 silakan didiskusikan tentang makna dari sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Tinggal dibuka saja itu materinya, di dalam buku ada. Jadi setiap itu di bawahnya ada, tinggal kita mau membacanya. Nah ini, tapi sebelum mengajarkan ini, kita simak dulu, kita lihat dulu video tentang sujud syukur. Kita perhatikan video pelajaran ini ya, sebelum kalian mengerjakan Selamat datang dalam video pembelajaran Islam. Perkenalkan, saya Ahmad dari SMP Negeri 3 Citadum, Kabupaten Cianjur. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang macam-macam sujud dan hikmahnya. Sebelum kita mulai, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah: 1. Untuk memahami arti dan pentingnya sujud di dalam Islam. 2. Mengetahui macam-macam sujud yang ada dalam ajaran Islam. 3. Menyadari hikmah di balik setiap sujud yang kita lakukan. Dan 4. Menerapkan pemahaman tentang sujud dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun di dalam tindakan sehari-hari. Sujud adalah salah satu rukun di dalam sholat yang menunjukkan ketundukan total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sujud, kita akan merendahkan diri dengan meletakkan dahi kita di tanah sebagai tanda pengakuan bahwa hanyalah Allah yang Maha Esa. Di dalam Islam terdapat beberapa jenis sujud yang memiliki fungsi dan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Di antaranya, 1. Sujud di dalam sholat. Sujud ini adalah bagian dari setiap rakaat di dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini adalah bentuk ibadah yang paling sering kita lakukan aksi kesalahan kecil yang bukan gerakan atau bacaan tertentu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar atau berita baik yang kita terima. Kemudian 4. Sujud tilawah. Sujud ini dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran sebagai tanda penghormatan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itulah macam-macam sujud di dalam Islam. Perlu kita ketahui juga bahwa sujud memiliki hikmah yang besar di dalamnya. Cukup ya. Nah ini dari tadi kita telah menyaksikan atau melihat video pembelajaran tentang sujud
Nah selanjutnya, ya, silakan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar dari tiga pembelajaran ini sesuai dengan tugas masing-masing. Untuk kelompok 1 tadi mendiskusikan tentang sujud syukur. Ini kelompok 2 mendiskusikan tentang sujud sahwi. Kelompok 3 mendiskusikan tentang tilawah, dan ini mendiskusikan tentang hikmah dari sujud syukur, tilawah dan sahwi. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya hanya 5 menit. Ya. Oke. Diskusinya selesai. Bapak coba dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah. Diskusinya sudah ada resumenya, sudah ada catatan, sudah ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah. Oke ya. Nah, lanjut ya. Nah, hasil kerja kelompok kalian silahkan untuk dipresentasikan di depan kelas. Perwakilan hanya 2 orang ya. Yang untuk apa? Perwakilan yang depan 2 orang. Silakan kelompok 1 mau diwakili oleh siapa? Silakan Tiara dan Najwa ya. Silakan. Oke. Silakan. Coba kelompok yang lain untuk menyimak hasil dari diskusi kelompok 1 ya, yang akan menjelaskan tentang hasil diskusinya tentang sujud syukur. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hermawan dan teman saya Dari kelompok. kelompok 1. Oke. Apabila dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian dan kewajiban melaksanakan sujud syukur. Oke, silakan lanjut. Pertama, pengertian sujud syukur adalah Kelompok yang lain tolong disimak. yang dilakukan apabila kita mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya. Sebab pelaksanaan sujud syukur adalah 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Terhindar dari bahaya. 4. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat Yang lain, kelompok lain tolong diperhatikan. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Kembali salam. Lihat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti ada silakan ini kan sudah selesai. Oke, dari kelompok 2 tidak dapat, ada yang ditanyakan dulu ke kelompok 1, silakan. Acungkan tangan kelompok mana dulu? Silakan. Acungkan tangan. Kelompok 2 ya, silakan. Sebutkan namanya. Saya. Maya. Silakan mau bertanya kelompok 1 hasil diskusinya. Oke. Apa pengertian sujud syukur? Pengertian sujud syukur, silakan dijelaskan. Pengertian dari sujud syukur. Pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan apabila kita mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya. Oke ya, jadi sujud syukur itu adalah dilakukan apabila kita mendapat nikmat dan terhindar dari mara bahaya. Oke ya. Bapak kira cukup satu saja pertanyaan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Merah sama? Oke, silakan ke depan ya. Kelompok yang lain yang sudah presentasi yang juga sama perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela dan ini teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat
sujud tilawah. Jadi kenapa kita melakukan sujud tilawah? Oke ya, lanjut. 1. Suci dari Suci dari dan najis. 2. Menghadap kiblat. Terus Menutup aurat. menutup aurat. Jadi syarat sujud tilawah itu ada 3 ya. Menghadap kiblat, suci, menutup aurat. Oke? Paham? Udah? Pertanyaannya? Oke ya. Oke ya. Silakan. Kalau udah untuk kembali ke tempat duduknya. Lanjut. Masih semangat? Masih. Untuk semangat dulu. Perkenalkan nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi dan ini teman saya. Randy Maulana. Oke, silakan. Dipresentasikan hasil diskusinya tentang Kami akan membacakan hikmah tentang syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Oke, silakan. Hikmah sujud syukur. Tentu akan terhindar dari sifat sombong dan mampu memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. 3. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. hikmah dari sujud. Dari hasil pembelajaran kali ini kita akan coba mengisi lembar kerja peserta didik ya. Nanti ada soal LKPD-nya ya. Jadi hasil pembelajaran hari ini kita akan coba sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana pengetahuan kita dalam pembelajaran hari ini ya. Oke ya, nanti ada soal yang akan Bapak bagikan untuk kalian jawab, tapi masing-masing ya. Jadi jawabannya masing-masing. Kalau tadi kita belajar diskusi, sekarang kita belajarnya masing-masing. Oke? Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Tempat duduk masing-masing. Silakan kelompok yang lain, ada yang menanyakan terhadap hasil presentasi kelompok 4. Silakan kelompok mana? Kelompok 2. Oke, ya kelompok 2 silakan. Oke ya. Jadi mengapa kita harus melakukan sujud syukur? Sebagai tanda terima Sebagai terima kasih terima kasih kepada Allah atas nikmat dan keselamatan. Oke ya, kelompok 2 jawabannya kenapa kita harus melakukan sujud syukur, yaitu sebagai tanda terima kasih kita terhadap Allah yang telah memberikan nikmat dan keselamatan. Itu ya, kita melakukan sujud syukur. Oke, silakan ditutup. Ini kita telah selesai mendiskusikan tentang materi macam-macam sujud ya. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke ya, seperti simulan tidak duduk masing-masing. Nah, terakhir ya, Bapak akan mencoba dari hasil pembelajaran hari ini akan mencoba menguji sejauh mana pemahaman kalian, pengetahuan kalian dari hasil pembelajaran hari ini dengan berbentuk latihan atau soal ya, soal tes dalam bentuk tes sumatif ya, sumatif. Silakan ini dijawab ya, waktunya hanya 5 menit ya, dijawab. Ini sudah tersedia soal pilihan ganda sebanyak 10 lembar ya. Oke, silakan dibelakangkan. Ini silakan dijawab ya. Ini ada 10 soal. Waktunya hanya 5 menit. Oke, sudah ya? Semuanya sudah?
Kumpulkan. Di depan. Kumpulkan depan. Ini semua sudah terkumpul semua? Sudah terkumpul semua. Untuk ini adalah hasil evaluasi dari pembelajaran hari ini ya. Evaluasi hasil pembelajaran hari ini. Oke ya, kita sekarang merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelumnya, nah, dari pembelajaran ini, ya dari pembelajaran hari ini, pertama bagaimana siapa yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan dari materi dari hari ini, siapa yang bisa pembelajaran hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa hari ini belajar apa? Sujud syukur dan hikmah. Untuk materi hari ini. Terus siapa yang bisa menjelaskan? Apakah itu sujud syukur? Silakan. Sujud syukur. Oke ya, dilakukan apabila kita mendapat nikmat dan perintah riwayat. Apa coba tadi? Adalah oke ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan hikmah dari pelaksanaan sujud tilawah? Coba. Sujud tilawah. Coba. Dan sujud tilawah itu apa? Kita baru saja kita memberikan atau mempelajari materi ini. Silakan. Oke, nah itu jadi hikmahnya, ya, intinya kita lebih mendekatkan diri terhadap Allah itu dengan ketika kita mendengar ayat-ayat saja. Nah selanjutnya, apakah hari ini gitu, pembelajaran materi ini akan dapat dipahami atau tidak? Hari ini kita menjelaskan atau membahas tentang sujud syukur. Nah sebelum pertemuan ini ditutup ya. Sebelum pertemuan ini ditutup, ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kali ini akan kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Pertemuan kali ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan mendapat pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan minggu depan yang akan membahas tentang membumikan zikir, salat dan zikir. Dan itu di pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.